Ini para jamaah sekalian, penyakit badan. Ya, setiap penyakit ada obatnya. Lalu kenapa ada pertanyaan ini di sini? Kalau kita benang merahkan dengan ilmu kedokteran, tapi kenapa kalau udah kena penyakit ini, katanya dokter minum obat seumur hidup? Begitu jemaah. Kena tensi minum obat seumur hidup. Bukankah tadi disebutkan likulli da'in dawa, setiap penyakit ada obatnya. Jangan-jangan memang gak ada penyakit hipertensi karena gak ada obatnya. Di sini ada berapa penjelasan ulama. Yang pertama, ya, memang obatnya belum ketemu. Penyakitnya, obatnya ada tapi belum ketemu. Di riwayat yang lain disebut alimahu man alimahu wa jahilahu man jalahu. Dan dalam perjalanan sejarah ilmu kedokteran banyak. Dulu belum ketemu obatnya, sekarang sudah ketemu dengan kemajuan teknologi dan perkembangan sains. Inilah kenapa kita terus belajar dan terus sekolah. Yang kedua, karena dikecualikan penyakit namanya al-haram, penyakit ketuaan.
Dan 4 penyakit tadi yang kita sebut, salah satu penyebabnya adalah proses penuaan atau disebut dengan degeneratif. Makanya mulai kambuh usia 35 sama 40 tahun ke atas. Ini penyakit apa jemaah? Penyakit badan dan fisik. Disebutkan dalam berbagai nas. Demikian juga dengan penyakit jiwa dan penyakit hati. Disebutkan juga nasnya, dalilnya, salah satunya dalam Al-Quran yang sering kita baca, fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka ada penyakit, dan karena tidak diobati dengan Al-Quran, majelis ilmu, berzikir, fazadahumullahu marad, Allah tambah sakitnya, semakin menjadi penyakit hatinya. Sebagaimana penyakit badan dibiarkan makin parah, makin kronis, bertambah penyakitnya. Demikian juga penyakit hati dipelihara, bahkan ada penyakit hati yang dinikmati, semakin dipelihara semakin nikmat, yaitu hasad. Semakin hasad semakin senang, semakin digibahin, semakin disyukurin. Kalau tidak diobati, fazadahumullahu marad, Allah tambah penyakitnya. Penyakit hati, kiber, sombong, hasad, dengki, futur, lemah iman, dan sebagainya. Penyakit hati. Dan termasuk dalam ilmu medis, ini penyakit kejiwaan, dimulai dari gangguan mental, penyakit mental dengan berbagai macam diagnosisnya, dari yang masih normal, yang dialami hampir manusia, depresi, ya, kemudian panik, fobia, trauma, dimulai dari yang paling ringan, cemas, cuman general anxiety disorder, kemudian sampai panik, ngapa-ngapain panik, sampai dengan fobia, ketemu aja nggak berani. Ini bukan penyakit badan. Penyakit apa? Penyakit jiwa. Demikian juga dari yang paling rendah, dari yang idiot, ya, bahasa Arabnya ma'tuh, sampai dengan yang setengah gila, sampai dengan yang gila total. Dalam bahasa Arab disebut dengan junun, majnun. Dalam kedokteran disebut dengan skizofren. Jadi ada penyakit fisik, penyakit badan. Dan ini kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semuanya ada obatnya. Obatnya ada. Hanya saja kalau penyakit fisik, ada yang sudah ketemu, ada yang belum ketemu. Contoh yang belum ketemu sampai sekarang adalah penyakit AIDS. Belum ketemu sampai sekarang, meskipun ya, ada beberapa jurnal terbaru yang mengklaim bisa menyembuhkan, tetapi ternyata dia hanya membuat, bahasa kita, virus yang dormansi. Virus yang dormansi itu
virusnya nonaktif, tetap ada, tidak bisa hilang. Dormansi itu artinya kalau istilahnya hewan tidur lama di musim dingin, nggak bangun-bangun. Nah ini virusnya ditidurkan. Ya, tapi tidak bisa ditidurkan 100%, ditekan supaya aktivitasnya sangat minim. Karena virus HIV itu dia bekerja dengan melemahkan imun secara perlahan-lahan, sehingga menjadilah dia penyakit AIDS. Jadi HIV adalah virusnya, AIDS penyakitnya. Nah ini kalau orang kedokteran jelasin, nggak sama. Lumayan jemaah, subuh-subuh satu SKS kan. Kita sedang di kampus nih. Turun ya. Jadi yang pasien dia yang sudah kena AIDS itu meninggal bukan karena AIDS-nya, tapi meninggal karena penyakit-penyakit lain akibat imun yang lemah. Jadi penyakit badan itu obatnya bisa jadi belum ada, termasuk contoh saya sebutkan tadi. Dan penularan AIDS melalui perzinahan kebanyakannya. Dan kalau kita runtut lagi betapa banyak hadis-hadis terkait dengan kesehatan, medis, kedokteran itu punya benang merah di zaman ini. Disebutkan dalam hadis kalau manusia terus berzina, Allah akan turunkan penyakit yang tidak ada dari umat-umat sebelumnya, dan sekarang terbukti betapa banyak penyakit sexual transmitted infection atau kita sebut dengan penyakit menular seksual yang aneh-aneh muncul karena banyaknya zina tersebar di muka bumi. Mulai dari sifilis atau raja singa, AIDS, kemudian juga kutil, berbagai macam kutil, ya infeksi herpes, itu semua penyakit-penyakit yang menular melalui hubungan seksual, perzinahan. Bebas nularin satu sama lain. Ditambah lagi dengan adanya homoseksual, lebih cepat menularkan. Jadi, penularan melalui homoseksual lebih cepat daripada penularan melalui hubungan laki-laki dan perempuan. Ya, karena homoseksual itu pasti terjadi luka, karena bagian belakang tidak Allah ciptakan untuk itu. Meskipun mereka mengklaim safe sex katanya, kita pakai pelumas, kita pakai ini, tetap luka di dalam, karena Allah tidak ciptakan untuk itu, tapi diciptakan untuk jalur yang lain. Sehingga kalau terjadi luka gampang, maka disitulah virusnya gampang masuk. Jalur menularnya lewat luka, sehingga sangat cepat seksual itu menular lewat homo. Meskipun mereka mengklaim safe sex, enggak, tetap Allah tidak ciptakan untuk itu. Sampai sekarang alhamdulillah, entah kita berdoa AIDS ini segera ditemukan obatnya apa enggak. Jadi perlu musyawarah dengan banyak ulama. Sebagaimana kalau kita menjumpai pasien datang terkena sifilis dan ngaku kebanyakan jajan di luar, kena sifilis, kita obatin apa enggak nih? Kalau kita obatin jajan lagi nanti, karena selama kena enggak jajan, karena itu sakit, keluar nanah, setiap pipis sakit. Ini kita antara kita obatin enggak obatin nih. Kalau diobatin jajan lagi nanti. Apalagi punya istri, dia jajan keluar dapat dari PSK, nularin istrinya, dan ini banyak. Kasihan istrinya. Ini penyakit badan. Tetapi terkait dengan penyakit hati,
penyakit jiwa, insya Allah ada obatnya. Obatnya apa? Banyak. Salah satunya yang kita pegang dan kita baca setiap hari, mushaf Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh dan rahmat. Jadi Al-Quran penyembuh. Dan ayatnya mengatakan Al-Quran. Jadi semua ayat Al-Quran itu adalah bisa menyembuhkan dengan izin Allah. Syifa, obat. Semua ayat Al-Quran. Tetapi memang ada ayat-ayat tertentu yang disebut dengan ayat ruqyah, sehingga lebih mustajab. Karena Al-Quran ini wasilah mengobati, bukan untuk mengobati, termasuk peruqyahnya. Obatnya Al-Quran. Kenapa sudah pakai Al-Quran belum sembuh? Ada orang Al-Quran dan tafsir dari ayat ini mengobati penyakit badan dan jiwa, maradul abdan, ya, disebutkan tafsirnya, ya, wa maradul qulub, penyakit badan dan penyakit jiwa. Sekarang kenapa kalau kita sudah pakai Al-Quran belum sembuh? Kenapa nih? Apa kita kurang yakin dengan Al-Quran? Jawabannya adalah banyak faktor-faktor. Karena untuk bisa mendapatkan kesembuhan, pertama terpenuhi syarat tawafurutis syurut. Yang kedua yaitu adalah imtina'ul mawani. Syarat supaya sesuatu terpenuhi, pertama supaya terjadi sesuatu terpenuhi syarat. Yang kedua mawani, penghalang-penghalang ini nggak ada. Karena Allah sudah sebutkan Al-Quran adalah syifa. Kalau begitu kita datang aja ke rumah sakit kan ya? Satu-satu kita bacakan, sembuh gitu. Atau kalau mau ekstrim kita datang ke ICU yang napasnya 1-2, ada alat, ya, alat pacu jantungnya, ya, kemudian ada alat ventilatornya. Itu kita itu pacu jantung, ventilator. Itu kalau kita cabut 1, 2, 3, innalillahi wa inna ilaihi raji'un langsung. Karena Al-Quran sebutkan syifa. Kalau begitu kita datang aja ke rumah sakit nih. Datangin ICU, kita bacain. Sembuh apa enggak jemaah? Sembuh apa enggak? Yang enggak bilang sembuh loh, ini Al-Quran loh ini. Allah sendiri bilang kesembuhan. Jawabannya tadi jemaah, untuk terjadinya sesuatu kita perlu terpenuhi syarat dan imtina'ul mawani, ada penghalang. Penghalangnya enggak ada dulu. Dan ini di semua kehidupan. Ya, semua kehidupan. Semua hal pasti begitu, ada syarat, ada penghalang. Kita mau masuk ke kampus, syaratnya adalah punya ijazah SMA, punya ini. Penghalangnya apa? Usia nggak bisa 50, 60. Usia maksimal sekian, itu penghalang berarti. Ya kan? Penghalang. Ini. Dan bagian juga dengan kesembuhan. Kesembuhannya ada syarat, ada penghalang. Jadi bagaimana bisa sembuh? Ya syaratnya apa dulu? Syaratnya iya kita baca Al-Quran, kita doa dan sebagainya. Penghalangnya apa? Penghalangnya mungkin kita banyak maksiat.
Penghalangnya apa? Saat itu kita kurang yakin, sekedar baca doang. Penghalangnya apa? Pas baca Al-Quran, mohon maaf, makharijul hurufnya tidak terpenuhi, sehingga banyak lahan, ya, banyak lahan jalinya. Kesalahan membaca Al-Quran disebut lahan. Lahan jali, kesalahan yang mengubah arti, tertukalnya, istibdalul huruf bil huruf. Itu contoh. Dan masih banyak. Jadi pengobatan ada syarat, ada penghalang. Demikian juga dengan Al-Quran. Dan kita bukan seperti imannya Abu Sa'id Al-Khudri. Dalam hadis disebutkan Abu Sa'id Al-Khudri mampir di suatu, Abu Sa'id Al-Khudri sahabat, sedang perjalanan, kemudian di tengah jalan kehabisan bekal, lalu minta dijamu. Biasa saat itu ya, orang kehabisan bekal ya gimana lagi, dijamu, minta. Nggak kayak sekarang pesan Grab, pesan apa, habis gimana lagi. Mampir satu kampung, ya minta dijamu, boleh dalam Islam karena musafir. Ternyata kampungnya pelit, nggak mau. Tapi dapat berita kepala sukunya tersengat kalajengking, sehingga dia sudah demam sekian hari, demam tinggi. Ini kalajengking gurun, bukan kalajengking Indonesia. Kalau Indonesia disengat kalajengking, saya pernah lihat, dia cuma bengkak di kaki. Tapi kalau kalajengking gurun, demam sekian hari sekian malam. Demam. Kemudian apa yang dilakukan Abu Sa'id Al-Khudri? Beliau hanya membacakan Al-Fatihah, dibaca dari awal sampai akhir, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Begitu selesai baca, kepala sukunya langsung berdiri, sembuh seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini yang kita harapkan kalau baca pasien ICU. Baca-baca tiba-tiba langsung berdiri dia. Karena terpenuhi syaratnya, dan mungkin iman kita saat itu belum sampai imannya Abu Sa'id Al-Khudri. Penyakit hati ada obatnya, insya Allah ada. Obatnya ada. Al-Quran. Demikian juga dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, mengobati juga. Doa-doa kesembuhan, Allahumma rabbin nas adhibil ba's ishfi anta syafi la syifa illa syifa'u syifa'an la yughadiru saqam, dan seterusnya. Doa banyak. Doa-doa yang lain. Penyakit hati obatnya apa? Majelis ilmu seperti ini. Karena salah satu penyebab penyakit hati adalah syubhat. Penyakit hati dua sumbernya. Kalau tadi penyakit badan tiga: makanan, lingkungan, infeksi. Makanan tadi diabetes, kolesterol. Kalau infeksi demam berdarah, cikungunya, malaria. Belum musim sekarang ya, baru musim durian aja nih, belum musim demam berdarah. Infeksi lingkungan, ini karena kebersihan lingkungan, ya, kebersihannya, kelembaban udara, cahaya matahari. Ini tiga sumber penyakit. Kalau penyakit hati, sebabnya dua: syubhat dan syahwat. Ini dua sumber penyakit hati. Kalau syubhat, obatnya ilmu, belajar, sehingga apa yang ada di otak kita ini semuanya disembuhkan. Pemikiran-pemikiran syubhat-syubhat dari liberal, ateis, agnostik. Agnostik ini liberal versi malu-malu. Kalau ateis bilang nggak percaya sama pencipta,
Kalau agnostik ditanya wallahu alam. Itu agnostik. Ateis versi malu-malu. Sebenarnya ya saya tahu ada pencipta, cuma wallahu alam gimana dia. Nggak saya lihat tanda-tandanya. Agnostik. Dan di Indonesia ini mulai banyak yang ngomong saya agnostik. Karena kalau dibilang ateis ya, ntar dia belum boleh di Indonesia. Subhat ini menimpa pemuda-pemuda kita sekarang yang setiap harinya habis dengan sosmed. Obatnya apa? Ilmu obatnya. Ini dua penyakit lagi, subhat, obatnya ilmu. Majelis ilmu datang, dengarkan penjelasan. Dan penyakit hati satu lagi sumbernya syahwat. Dan syahwat ini obatnya adalah kesabaran. Fasobrun jamil. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan apa? Kesabaran dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Obatnya ini. Masing-masing ada obatnya. Bersabar, syahwat terhadap jabatan, syahwat terhadap lawan jenis, syahwat terhadap makanan, syahwat terhadap kepemimpinan, ya, syahwat terhadap hal-hal yang mubah. Yang mubah apa? Olahraga misalnya. Kalau goes itu ya syahwat goesnya tuh dari seharian. Mancing dari pagi sampai malam nungguin. Ini memenuhi syahwat ini. Obatnya apa? Obatnya syahwat, sabar emang. Kita sabar, kita tahan-tahan diri. Ada obatnya masing-masing. Kalau tadi kita bicara obat, sekarang kita bicara wasilah supaya bisa sembuh. Kalau penyakit badan, kita berobat kemana? Jemaah, berobat kemana penyakit badan? Iya, kita berobat ke tabib. Tabib. Karena tabib lebih general. Dokter, ya, karena yang bisa ngobatin bukan dokter doang. Ya, ada ahli herbal, ada ahli macam-macam ya. Ahli pijit ya. Itu ngobatin pegel-pegel enak jemaah. Habis pegel-pegel badan kayak kerasa keikat gitu, dipijit-pijit kok lepas semua ya. Tabib. Kalau penyakit hati, kemana berobatnya jemaah? Kemana? Penyakit hati? Kemana berobatnya ini? Ya, berobatnya kita memang ke ulama, ke alim yang paham dalil Al-Quran, paham tafsirnya. Al-Quran paham tafsirnya, hadis paham syarahnya. Dan lebih sempurna lagi kalau bisa bahasa Arab. Berobatnya kemana? Ke ulama, alim yang paham. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, la taskunanna baladan la yakunu fihi alimun yuftika an amri dinik wala tabibun yunabbiuka an amri badanik. Ini Imam Syafi'i mengatakan, jangan sekali-kali tinggal di suatu tempat la yakunu fiha alimun. Di situ, di tempat itu tidak ada alim, tidak ada ulama yang memberikan penjelasan atau fatwa mengenai agama kalian. Wala tabibun, jangan juga mau tinggal di tempat yang gak ada tabibnya, karena akan memberikan informasi tentang kesehatan badanmu. Ini nasihat Imam Syafi'i. Di Berau ini ada semua jemaah. Ada? Kalau nggak ada, pindah jemaah.
hijrah kita ke tempat terdekat ya, Tanjung Selor dan sebagainya. Insya Allah ada. Jadi itu beberapa penyakit-penyakit ya, penyebabnya, obatnya, dan wasilah pengobatan. Lalu bagaimana penyakit ya, ketika menyikapi penyakit ya. Kalau penyakit badan, kalau orang kena sakit badan, kita segera mengobati. Ya tidak jemaah? Kalau kena sakit badan, langsung berobat. Kena sakit. Tapi kalau kena penyakit hati, langsung berobat enggak jemaah? Langsung berobat? Ya, kadang-kadang kita enggak mengobati. Bahkan penyakit itu kita pelihara. Bahkan kita nikmati. Langsung berobat kalau penyakit badan. Padahal dua-duanya penyakit, harus kita segera obati jemaah. Kalau penyakit badan, segera diobati. Bahkan kalau bisa menempuh perjalanan-perjalanan jauh demi kesembuhan penyakit badan. Ada yang kalau berau ini ngobatin kemana jemaah? Ke Balikpapan ya. Banyak yang ke Balikpapan. Banyak yang ke Jawa. Untuk apa? Mengobati penyakit badan. Untuk penyakit badan rela ini menempuh perjalanan supaya sembuh. Bahkan ada yang ke Cina, ke Singapura, ke Amerika, berobat ke Malaysia. Untuk apa? Penyakit badan. Berobat. Tapi kalau penyakit hati, bagaimana jemaah? Di mana-mana ada obatnya, tapi tidak didatangi. Ini udah syuruk jemaah. Kita tambah 10 menit ya. Atau 15 menit, karena kalau syuruk malah nggak boleh sholat. Waktu terlarang nih. Ini sering saya ingatkan karena ketika nunggu syuruk di masjid, zikir bunyi itu banyak langsung naik sholat. Ini waktu terlarang mana? Waktu terlarang sholat. Kalau pas syuruknya, tambah 10 menit atau 15 menit. Tambah sedikit. Kita kembali tadi, kalau penyakit badan, berobat kemana-mana supaya sembuh. Kalau penyakit hati, kadang-kadang kita termasuk saya nggak mau nyembuh, padahal nggak usah jauh-jauh, di dekat kita semua ada. Al-Quran, tinggal buka baca. Baca 10 menit, 15 menit dengan suara keras. Kalau saya insya Allah begitu. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahum khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sekiranya Al-Quran turun kepada gunung, hancur gunungnya. Apalagi penyakit, itu tafsir para ulama. Baca. Dan yang lain-lain. Jadi ada yang berobat ke Amerika, berobat kemana dan sebagainya. Kalau penyakit hati, ya udah. Bahkan kalau bisa, kenapa tidak? Penyakit hati ini kita juga seperti itu. Kita safar, menempuh perjalanan jauh ke sana ke sini supaya sembuh.
Ada yang bilang penyakit hati saya keras, kronis, nggak bisa disembuhkan, sudah ke sana, sudah ketemu ustadz, nggak sembuh-sembuh. Kenapa nggak menempuh perjalanan yang jauh supaya bisa sembuh? Kira-kira kemana jemaah? Kemana kira-kira? Ya, menempuh perjalanan jauh untuk haji dan umroh. Minta depan Ka'bah bersimpuh, mudah-mudahan sembuh. Dan terlalu banyak kisah yang seperti ini sembuh. Yang nggak punya anak dan sebagainya punya anak, yang sakit sembuh. Ini terlalu banyak kisah. Kenapa nggak begitu? Untuk urusan penyakit hati kita, menempuh safar supaya sembuh. Kalau bahkan ada yang berobat penyakit badan ke luar negeri, habisnya ratusan juta. Insya Allah kalau kita umroh sama haji enggak? Kenapa enggak seperti itu? Ini penyakit badan. Kemudian kalau kena penyakit badan, inginnya segera sembuh. Kalau bisa apa? Segera sembuh. Segera pokoknya. Dulu waktu masih dokter umum, saya jaga UGD jemaah. Jaga UGD itu banyak pasien datang dengan nyeri, sakit dan sebagainya. Banyak yang bilang, Pak dokter pokoknya disuntik dengan obat anti nyeri yang paling kuat. Gitu ya. Nggak tahan sakitnya. Banyak nggak tahan, pengen segera sembuh, sakit, pokoknya sembuh cepat, hilang nyerinya dulu. Tapi kalau penyakit hati nggak mau lama-lama, nggak mau sembuh. Padahal para jamaah ya, sakit hati dengan sakit badan, mana yang lebih sakit ya? Mana yang lebih sakit, sakit hati atau sakit badan? Lebih sakit yang mana? Sakit gigi atau sakit hati? Mana jemaah? Lebih sakit gigi atau sakit hati? Iya, ini ada ikhtilaf di antara jamaah. Mana yang lebih sakit ya? Tapi meskipun ada ikhtilaf, ada perbedaan sakit gigi dan sakit hati, dua-duanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama dimulai dengan hal yang manis-manis. Kebanyakan manis sakit gigi, kebanyakan janji manis sakit hati. Sama. Ya. Makanya para akhwat ibu-ibu itu banyak yang kena diabetes karena terlalu banyak mengkonsumsi janji-janji manis. Diabetes. Kalau bapak-bapak banyak kena hipertensi, terlalu banyak makan asam garam kehidupan, makan garam terus ya, naik tensinya. Karena diabetes nggak boleh makan manis kebanyakan, hipertensi tidak boleh makan garam kebanyakan. Ini penyakit hati dan penyakit badan harus segera sembuh. Padahal para jamaah sekalian, ini sikap manusia termasuk kita ya. Padahal penyakit badan pengennya sembuh segera, pengen habis. Padahal penyakit badan ini menggugurkan dosa. Menggugurkan dosa. Ma yusibul muslimu min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala azan wala ghamin hatta syaukatu yashaquha illa kafarallahu biha min khataya. Tidaklah seorang muslim tertimpa
nasabin wala wasabin, tertimpa lelah, sakit, huzn, sedih, aza berupa gangguan, gom ya berupa kesedihan ya, sampai dia jalan tertusuk dengan duri yang kecil, dia sakit, melainkan Allah hapuskan kesalahan-kesalahan. Jadi kita kalau sakit itu pengen sembuh cepat. Bagaimana caranya? Buru-buru. Padahal tidak ada yang buru-buru. Sekiranya kita sabar, penghapus dosa. Begitulah manusia. Manusia itu saya juga berarti ya. Sedangkan kalau penyakit badan, penyakit hati, ya, ini nggak ada baik-baiknya. Penyakit hati jangan dipelihara, bukan penghapus dosa. Bahkan kalau dipelihara bertambah, beranak pinak. Makanya fi qulubihim marad fazadahumullahu marada, ditambah malah. Ditambah. Makanya kalau bisa ya demikianlah, kita sama-sama penyakit hati, banyak penyakit hati ya. Dimulai yang paling parah namanya kiber, kesombongan, pusat dari segalanya, kiber ya. Makanya iblis aba wastakbar, sombong, melahirkan semuanya. Kalau sudah sombong pasti gomtun nas, merendahkan manusia. Al kibru gomtun nas wa batarul haq. Hadis Nabi SAW, merendahkan manusia, meremehkan, kamu nggak ada apa-apanya, saya hebat, saya banyak, saya kaya, saya ini, dan akhirnya menolak kebenaran. Itulah iblis. Itu yang paling parah, sombongan. Salah satunya penyakit, jangan kita pelihara, segera kita obati. Itu penyakitnya. Kita pengen yang penyakit badan cepat-cepat sembuh pokoknya. Gimana caranya pokoknya? Dokter, suntik obat anti nyeri paling kuat, langsung hilang semua. Biasanya kalau ada pasien seperti ini ya, saya pengen bilang, ya, ntar saya suntik obat yang nggak sakit-sakit lagi selamanya, Pak. Ya. Kita suntikan udah nggak selama-lamanya nggak akan sakit. Kemudian ketika berobat, kalau penyakit badan, kita cari tabib yang paling bagus, paling terkenal, paling berkompeten, bahkan paling mahal bayarnya. Iya tidak jemaah? Kalau sakit badan, cari dokter terbaik, yang terkenal, yang viral. Cari yang spesialisasinya paling tinggi, subspesialis, ahlinya. Dicari, berobatnya ke situ. Nggak level berobat ke puskesmas ya. Paling dapat obat puskesmas, nih paling parastomol, CTM dan sebagainya. Terus obat puskesmas kalau digini-giniin kok luntur. Oh nggak level. Jadi baru lihat aja nggak sembuh kayaknya nih. Obat puskesmas katanya. Tapi nggak begitu insya Allah. Itu kalau sakit badan, cari yang terbaik. Tapi kalau penyakit hati, tidak dicari yang terbaik. Kalau mencari guru ngaji buat anaknya, ya sudah, siapa yang bisa ngajarin, gitu aja lah. Kan gitu jemaah. Cari pengajar, ustadz yang ngajarin ngaji, baca Quran buat anaknya, siapa aja yang bisa.
Alhamdulillahnya ada yang mau ngajarin. Tapi maksudnya kenapa kita juga nggak seperti itu? Cari yang terbaik, yang bagus, yang bisa bahasa Arab. Kalau bisa bahasa Arab jemaah. Karena Al-Quran dan hadis bahasa Arab, tafsirnya bahasa Arab. Dan ini sekaligus motivasi kita belajar bahasa Arab. Sebentar lagi Ramadan, masih ada momen ini menyambut Ramadan dengan bahasa Arab. Kaum muslimin, salah satu kelemahan kaum muslimin, kita dijauhkan dari bahasa Arab. Karena bahasa mempengaruhi gaya, mempengaruhi kehidupan. Coba kita belajar bahasa Inggris, kita baca buku bahasa Inggris, kita baca tokoh-tokoh Inggris, kita dengarkan lagu-lagu Inggris, nonton film Inggris dan sebagainya. Itu semua mempengaruhi pikiran, gaya hidup, prinsip dan sebagainya. Tapi coba kalau kita belajar bahasa Arab, kaum muslimin, dia baca Quran, baca hadis, baca sejarah ulama, baca sejarah ini dan sebagainya. Kalau bahasa Inggris untuk menambah vocabulary, kalau bahasa Arab menambah mufradat dengan cara seperti itu. Karenanya dulu di zaman Umar bin Khattab, dulu tetangga-tetangga itu nggak pakai bahasa Arab. Mesir nggak pakai bahasa Arab, bahasa Kipti. Iran, Persia, saya itu bahasa Persia. Syam, Palestina, Yordania, Suriah dan sebagainya nggak pakai bahasa Arab di zaman Nabi, pakai bahasa Romawi, jajahannya Romawi. Mesir nggak pakai bahasa Arab. Di zaman Nabi nggak bahasa Arab mereka. Baru ketika di zaman Umar semua ganti bahasa Arab. Akhirnya sampai sekarang mereka bahasa Arab. Mesir bahasa Arab, Yordan bahasa Arab, Persia, Iran bahasa Arab, Suriah bahasa Arab. Sayangnya nggak ke Indonesia. Karena Umar paham bahasa Arab mempengaruhi seorang. Nah kita ini karena nggak belajar bahasa Arab. Kalau bisa kaum muslimin bahasa Inggris, bahasa Arab. Jadi kalau penyakit hati kita cari ala kadarnya nih. Kalau bisa cari yang bagus, yang pemahamannya baik, bacaan Qurannya bagus untuk mengobati. Para jemaah, waktu kita ternyata sudah habis sepertinya. Jam 6.04, hampir 40 ya. Sudah saatnya sholat suruh nih, biar nggak kesiangan. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan para jemaah ya. Insya Allah materi ini ya di lain kesempatan kita lanjutkan. Ya, kita masih bicara tentang bagaimana ketika berobat, ya, ketika belajar. Ya. Jadi contoh misalnya kalau ilmu dunia itu kalau belajar itu masya Allah ya. Jadi sampai begini, ada anak pinter cerdas, kemudian anaknya lebih tertarik belajar agama. Dia sampaikan kepada bapaknya, Pak saya pengen lanjut sekolah agama. Apa kata bapaknya? Sayang nak, kamu pinter, lebih baik kamu masuk fakultas kedokteran. Jadi kenapa mindsetnya orang sekarang kalau pinter itu harus masuk ilmu dunia? Kenapa nggak masuk ilmu agama juga? Nah, begitulah menyikapi. Demikian juga dengan ini, ringkas saja. Demikian juga dengan belajar. Kalau belajar ilmu dunia, kalau belajar ilmu dunia, ilmu kedokteran, belajarnya lama. Kedokteran lama. Saya belajar nih dokter, Master of Science, spesialis, total 12 tahun jemaah. 12 tahun ini belajar tok isinya.
4 kali ujian, skripsi, tesis. 3 kali, mohon maaf. 4 gelar. Sekolah terus 12 tahun. Ya, baru sekarang ya supaya imbang lanjutin sekolah agamanya. Jadi kalau ilmu dunia, ilmu kedokteran itu belajar dulu baru praktek. Belajarnya pun bertahap, 6 tahun belajar dulu. Belajar dulu koas, praktek. Kita belajar suntik, belajar dulu teorinya. Belajar anatomi, di mana saraf, di mana pembuluh darah, di mana pembuluh limfa dan sebagainya, letaknya di mana, beloknya di mana, sehingga pas suntik nanti tahu. Belajar anatomi dulu. Setelah belajar baru kita coba praktek. Kita pegang dulu gimana caranya pegang suntik yang benar. Pegang dulu. Cara pegangnya benar dulu kan. Begitu kita pegang dulu, gimana tarik yang benar, tekniknya supaya nggak kesuntik, gimana kalau nusuk supaya pas tarik nggak ketinggalan. Kan bahaya tuh. Suntik pas cabut loh, maaf Pak ketinggalan. Belajar dulu kita praktek di Tramed, keterampilan medik. Kemudian pas suntik juga jangan kita langsung suntik apa? Suntik boneka dulu, suntik manekin dulu. Oh ya, di sini suntiknya coba tes dan sebagainya. Nggak langsung praktek. Jadi prakteknya apa? Bertahap. Kemudian begitu juga pas koas, pas kita sudah pede, sudah tahu, sudah apa, pas suntik ke orang benar kita didampingi senior. Didampingi senior supaya kalau ada apa-apa seniornya langsung ambil. Kan begitu. Baru setelah tercapai kompetensi sudah sekian barulah pede praktek sendiri. Kan itu prakteknya bertahap. Itu ilmu dunia. Ya. Sekarang kita beralih ilmu agama, gimana jemaah? Ilmu agama banyak nggak yang LC? Apa LC jemaah? Gelar LC. Ya, pernah dengar gelar LC jemaah? Pernah dengar gelar LC? Pernah ya? Tapi jangan sampai ilmu agama LC langsung ceramah. LC ini langsung ceramah. Artinya nggak pernah belajar, nggak pernah nuntut ilmu. Mohon maaf, nggak bisa bahasa Arab juga atau dasar-dasar bahasa Arab. Nggak belajar, nggak apa, langsung ceramah. Ini kalau urusan mengobati penyakit hati, langsung banyak yang ceramah langsung, nggak pernah belajar, nggak pernah apa. Ya, makanya salah satu usaha dari MUI ada standarisasi MUI. Nah makanya saya ikut, alhamdulillah lulus, udah dapat syahadah dai terstandarisasi MUI, alhamdulillah lah lulus lah ya, udah bisa ceramah kalau gitu. Ya, diadakan di MUI pusat kemarin. Ya karena khawatir banyak yang LC langsung ceramah. Apalagi sekarang banyak sosial media, langsung ceramah, langsung praktek bahasanya. Nah, ini dalam ilmu medis disebut malpraktek. Dalam ilmu agama disebut apa? Malpraktek juga. Jadi nggak boleh. Al ilmu qoblal qaul wal amal. Kalau dalam ilmu dunia saja bahaya jamaah ini. Nggak pernah belajar langsung praktek. Ini kan bahaya ya. Bahaya. Nggak kebayang nih ada dokter nyuntik pasien. Kemudian dokternya bilang, "Dok, kenapa? Saya takut banget." "Kenapa?" "Pertama kali disuntik, Dok." Kemudian dokternya bilang, "Oh, jangan khawatir. Saya juga pertama kali suntik orang." Kan bahaya kalau gini nih. Apalagi urusan agama, langsung ceramah LC gelarnya. Bahaya ini. Bukannya ngobatin penyakit orang, tapi menambah penyakit hati. Makanya kita perlu ya ulama-ulama umat yang beneran ulama, belajar ngaji. Kan sekarang ya itulah keresahan dari MUI waktu saya ikut standarisasinya, ada ujian dan sebagainya.
disampaikan. Ini zaman sosmed ini. Zaman apa? Sosial media. Tiba-tiba banyak orang bicara agama tiba-tiba. Ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, bicara agama langsung. Ya, dulunya begini, dulunya ini, bicara agama. Ya, sebenarnya siapapun bisa, asalkan belajar dulu. Siapapun, asalkan belajar dulu, sudah belajar dulu. Karena Imam Syafi'i mengatakan, akhi lan tanalal ilma illa bisit. Wahai saudaraku, kamu nggak bisa dapat ilmu kecuali 6 perkara. Ya, 6 perkara. Dimulai dari al-hir, semangat, bulgoh, tekad yang kuat. Ya, kemudian mal, uang, modal, jangan mau gratisan. Ya, kemudian apalagi suhbatul ustad, pakai ustad, ada gurunya. Jangan apa namanya? Jangan ini apa namanya? Istilahnya otodidak. Ya. Ilmu kedokteran aja, ilmu dunia aja nggak boleh otodidak. Sebentar saya operasi kamu. Ya. Ntar tak operasi deh, tak bedah. Kenapa? Saya baca dulu sebentar. Ya, ada buku tebel. Ya, buku tebel, textbook bedah. Belajar otodidak, robek sana, robek sini, ntar saya bisa otodidak dulu. Ya, cuma saya bisa robek tapi nggak bisa balikin. Ya, bisa bedahnya doang tapi balikinnya nggak bisa, robek udah. Nah, sama juga ilmu agama, nggak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, harus kompeten. Para jamaah, sudah kita cukup ya, lolos sedikit, saya mohon maaf. Demikian kita akhiri dari jamaah kajian subuh pada kesempatan pagi hari ini ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit hati maupun penyakit badan. Semoga sehat walafiat. Ya, karena salah satu doa kita setiap zikir pagi petang adalah as'alukal afiyah. Dan afiyah ini penjelasan ulama, afiyah sembuh dari penyakit badan dan penyakit hati. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah